Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailul Azmi dengan nomor NIM 2114020005. Pada kesempatan kali ini, video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Manhaj Filbasi, Manhaj Al-Bahsu fi Ta'lim Lughatul Arabiyyah yang diampu oleh Ustaz Rahmat Satria Dinata. Video kali ini yaitu berkaitan tentang pembuatan skripsi. Yang pertama yaitu masalah. Masalah merupakan pertentangan antara teori dan fakta yang tidak sesuai dengan aturan, teori, pelaksanaannya, dan lain-lain. Masalah yang saya dapatkan atau yang saya akan teliti yaitu kurangnya keterampilan peserta didik kelas 8 MTS di Ponpes Al Irsyad bulan Kamba dalam membaca teks bahasa Arab. Kemudian yang kedua itu judul yang saya angkat yaitu penggunaan media teks cerita untuk meningkatkan keterampilan membaca dalam teks bahasa Arab di Pondok Pesantren Al Irsyad bulan Kamba pada kelas 8 tahun ajaran 2023 dan 2024. Kemudian yang ketiga yaitu latar belakang. Di dalam latar belakang itu terdapat ada 3 landasan. Yang pertama landasan filosofis, yang mana di landasan filosofis ini menjelaskan tentang hakikat masalah. Yang kemudian yang kedua landasan teoritis, yang mana di dalam landasan teoritis ini menjelaskan tentang berkaitan dengan metode apa yang digunakan. Kemudian yang ketiga yaitu tentang landasan faktual. Landasan faktual ini berkaitan tentang fakta-fakta yang berkaitan dengan masalah tersebut. Latar belakang dari penelitian saya yaitu yang pertama itu keterampilan membaca merupakan salah satu keterampilan dasar yang harus dikuasai oleh siswa dalam pembelajaran bahasa Arab. Karena dengan kemampuan membaca yang baik, maka akan memudahkan mereka dalam memahami materi pelajaran dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Namun, masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam membaca bahasa Arab. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari keterampilan membaca. Namun, keterampilan membaca bukanlah pembelajaran yang mudah untuk dicapai. Karena dalam mempelajari keterampilan membaca tidak hanya pelafalan tulisan, tetapi siswa harus memahami isi bacaan untuk mendapatkan informasi yang terdapat dalam bacaannya. Karena kemampuan dalam membaca sangat erat kaitannya dengan pemahaman siswa terhadap bacaannya. Hal ini menunjukkan bahwa mempelajari keterampilan membaca memerlukan perencanaan yang matang, dimulai dengan penggunaan strategi, metode, serta media yang tepat untuk memfasilitasi siswa dalam pendidikannya, serta untuk meningkatkan keterampilan membaca siswa. Salah satu cara untuk meningkatkan keterampilan membaca bahasa Arab adalah dengan menggunakan media teks cerita. Media ini dapat memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan menarik bagi siswa. Selain itu, melalui media teks cerita, siswa dapat terlibat secara aktif dalam proses belajar mengajar sehingga dapat meningkatkan motivasi serta minat baca mereka. Damarah menyatakan bahwasanya di sekolah-sekolah kini, terutama di kota-kota besar, teknologi dalam berbagai bentuk dan jenisnya sudah dipergunakan untuk mencapai tujuan. Ternyata teknologi yang disepakati sebagai media itu tidak hanya sebagai alat bantu, tetapi juga sebagai sumber belajar dalam proses belajar mengajar. Suyanto dan Ihan menyatakan bahwasanya suatu proses belajar mengajar, 2 unsur yang amat penting adalah metode mengajar dan media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan salah satu komponen penting dalam pembelajaran bahasa asing, termasuk bahasa Arab. Media merupakan alat yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran. Suparno berpendapat bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada penerimanya. Hamalik menyatakan bahwa penggunaan media pembelajaran dalam proses pembelajaran dapat membuat hal-hal baru menjadi menarik
dan merangsang motivasi dalam belajar. Dan juga penggunaan media pembelajaran dapat membantu efektivitas proses pembelajaran. Pondok Pesantren Al Irsyad Bulan Kambah merupakan lembaga pendidikan dalam naungan yayasan. Sekolah ini merupakan salah satu sekolah yang mengajarkan bahasa Arab seperti sekolah-sekolah Islam lainnya. Namun terdapat beberapa permasalahan yang terjadi, diantaranya kesulitan siswa dalam mempelajari keterampilan membaca, yaitu banyak siswa yang kesulitan memahami teks bacaan dan terdapat siswa merasa kurang percaya diri dalam membaca. Permasalahan tersebut ditemukan oleh peneliti saat melakukan observasi di kelas 8. Selain itu, peneliti menemukan bahwa proses pembelajaran bahasa Arab, khususnya dalam pembelajaran keterampilan membaca di kelas 8, masih menggunakan pembelajaran tradisional, yaitu guru menjadi pusat pembelajaran di mana siswa mendengarkan kata-katanya tanpa berpartisipasi dalam proses pembelajaran, dan guru menerjemahkan bacaannya sedangkan siswa menulis di buku mereka. Dan juga guru hanya menggunakan buku ajar, tidak menggunakan media. Pembelajaran beragam dan kreatif. Keadaan ini menimbulkan kebosanan pada siswa. Oleh karena itu, peneliti mengupayakan dengan menggunakan media teks cerita. Peneliti berharap dapat mengaktifkan siswa dalam pembelajaran keterampilan membaca dan memudahkan mereka dalam memahami teks bacaan. Beberapa penelitian juga telah dilakukan sebelumnya mengenai penggunaan media teks cerita untuk meningkatkan keterampilan membaca bahasa Arab pada siswa. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa metode ini mampu meningkatkan kemampuan membaca pada siswa secara signifikan. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang penggunaan media teks cerita sebagai alternatif metode pembelajaran dalam materi bahasa Arab di sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan lainnya. Hal ini bertujuan agar hasil penelitian tersebut bisa menjadi acuan bagi para guru dan pendidikan dalam memilih metode pembelajaran terbaik guna mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah. Yang pertama yaitu apakah penggunaan media teks cerita dapat meningkatkan keterampilan membaca dalam teks bahasa Arab bagi peserta didik kelas 8 MTS di Pondok Pesantren Al Irsyad Bulan Kambah. Yang kedua yaitu bagaimana efek penggunaan media teks cerita dalam bahasa Arab pada perkembangan keterampilan membaca siswa. Yang kemudian yaitu dirasa Sabiko. Ada beberapa jurnal yang membahas mengenai penggunaan media untuk meningkatkan maharah qiraah. Yang pertama yaitu judulnya pengaruh media crossword puzzle dalam meningkatkan maharah qiraah siswa SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School yang ditulis oleh Apri Wardana Ritonga. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode eksperimen. Peneliti mengambil dua kelas yang berbeda antara putra dan putri sebagai sampel, yang mana dalam PT ini yaitu kelas eksperimen ialah kelas 12 MIPA 2 berjumlah 30 siswa putri, sedangkan kelas kontrol ialah kelas 12 MIPA 1B yang berjumlah 30 siswa putra, sehingga total sampel yang dijadikan sebagai objek penelitian berjumlah 60 siswa. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh penggunaan crossword puzzle dalam pembelajaran maharah qiraah bagi siswa kelas 12 SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School dengan tarif signifikan 0,2%. Kemudian persamaan antara penelitian saya dengan jurnal ini yaitu sama-sama untuk meningkatkan keterampilan maharah qiraah. Kemudian perbedaannya yaitu jurnal ini menggunakan metode eksperimen, sedangkan saya menggunakan metode penelitian tindakan kelas. Kemudian yaitu jurnal kedua yaitu penerapan model pembelajaran LOKR atau literasi, orientasi, kolaborasi, dan refleksi dalam meningkatkan literasi membaca atau maharah qiraah.
pada bacaan teks bahasa Arab yang ditulis oleh Misbahul Jannah dan kawan-kawan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, deskriptif. Sampelnya yaitu mahasiswa PKB PPA UIN Malang. Dilihat dari hasil wawancara dengan mahasiswa bahwasanya para mahasiswa merespon bahwasanya penerapan modal pembelajaran log R dalam meningkatkan literasi membaca terdapat 3 kategori respon, yaitu efektif dalam meningkatkan literasi membaca, selain itu juga menyenangkan dan menggunakan dalam maharah Qur'an. Jadi persamaan antara penelitian saya dengan jurnal ini yaitu sama-sama juga untuk meningkatkan keterampilan maharah qiraah, yang mana perbedaannya juga terdapat dalam penggunaan metodenya. Saya menggunakan metode PTK, saya ini menggunakan metode eksperimen. Kemudian jurnal yang ketiga yaitu judulnya itu tentang media papan catur untuk meningkatkan maharah qiraah yang ditulis oleh Khairunisa dan kawan-kawan. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif bersifat eksperimen. Sampelnya yaitu siswa kelas 7B MTS Sunan Santri Gondong Kulon Babat Lamongan. Hasil penelitiannya adalah bahwasanya media papan catur sudah cukup baik digunakan untuk meningkatkan hasil belajar kemampuan membaca siswa, karena media ini mengajarkan siswa-siswi langsung praktek tanpa materi saja. Untuk melatih pembacaan kalimat bahasa Arab diperlukan adanya praktek langsung agar bisa membuat siswa aktif dan tanggap. Media papan catur ini membuat siswa merasa senang sehingga siswa dapat belajar dengan mudah dan asik, khususnya dalam belajar maharah qiraah, walaupun ada juga kelemahannya yaitu menghabiskan waktu banyak karena peserta didik harus berdiskusi, membaca dan mencari kata yang harus disusun. Jadi persamaan dalam jurnal ini dengan penelitian saya itu juga sama-sama untuk meningkatkan keterampilan maharah qiraah, dan perbedaannya juga terletak di penggunaan metodenya, yang mana saya menggunakan metode penelitian tindakan kelas, sedangkan jurnal ini menggunakan metode eksperimen atau menggunakan penelitian kuantitatif. Mungkin sekian dari saya. Kurang terlebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.